Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Purple Kame. Dan stop baik kalian yang belum baca One Piece chapter 1069, mending kalian stop di sini aja karena ini akan mengandung spoiler dari chapter tersebut. Pokoknya gue pengen ngebahas tentang Devil Fruit yang udah dibahas sama Vegapunk di chapter ini. Dan uniknya Vegapunk ngasih pengetahuan apa itu Devil Fruit, tapi waktu yang bersamaan ngasih pertanyaan-pertanyaan baru, boy. Dan oh ya, dan gue sebenarnya udah buat reviewnya kemarin katanya, yang sampai 31 menit, lambat kan bisa nonton videonya. Tapi karena One Piece libur, jadi gue nggak ngebahas semuanya tentang Devil Fruit di sana. Dan juga karena One Piece libur, jadi buat di minggu ini gue pengen ngebahas tentang Devil Fruitnya aja. Dan gue kali ini ngebaca yang udah official translate-nya, karena waktu itu gue baca yang scan-nya kan. Dan ada beberapa hal yang ditambahin sini dan agak beda dikit gitu kan. Jadi sekarang bahas dari tentang Devil Fruit yang udah officialnya. Dan jadi gini ya, yang kayak kita tahu adalah Vegapunk bilang kalau katanya Devil Fruit ini adalah ya, sosok atau intinya tuh aneh gitu, tentang cuma mimpi, keinginan. Nanti semakin banyak orang mimpin itu hal itu akan jadi ada gitu kan. Aneh banget, apakah benar atau enggak dia nggak suka adanya Tuhan atau enggak, itu mah dia nggak bikin itu. Pokoknya dia ngasih di dunia, menarik banget dunia ini gitu kan. Dan di sini juga dia kan bilang kalau walaupun banyak orang yang udah lupa sama nama Nika, sama sama si Sangat Nika ini, tapi selama orang masih berharap dan kayak katanya, selama orang masih mengharapkan kehadirannya, maka sosok itu tidak akan pernah hilang gitu kan. Itu sama kayak Phil Fruit dan Nika tuh kayak begitu. Dan gue ngerasa apakah mungkin Robin tahu ketika si Duke Vega ngomongin tentang ini, karena kan Robin ini kan dia kan udah ngebaca banyak hal, mungkin dia tahu, makanya reaksinya gak dikasih tahu banyak di sini kan. Tapi mungkin dia kaget kok ternyata, wah ternyata Luffy gitu kan. Tapi ininya jadi gini, ini gue ngerasa jadi, wah ini pantas banget kenapa sih yang Roger di episode 1 One Piece yang kita tahu kalau dia tuh ngebahas, dia langsung ngumumin tentang One Piece ini. Jadi kan pas dia naik tangga dia bilang kalau tentang keinginan, mimpi, semua gini semua gitu kan. Terus dia bilang kalau One Piece lu mau katakan gue, carilah One Piece. Jadi orang terpendam di otak mereka itu One Piece tuh ada sesuatu hal One Piece ini. Jadi kayak seakan semakin banyak orang yang percaya dan gak ngelupain One Piece, maka One Piece akan tetap ada. Jadi mungkin konsepnya mirip gini, makanya God Roger bikin selama 20 tahun orang tetap mengejar One Piece ini. Dan selama 20 tahun ini kan orang udah kepercayaan mulai hilang gitu kan. Ada beberapa yang kayak udah nggak, kayak Bellamy juga, ini kayak lu cuma itu kayak konyol doang, nggak mana ada gitu-gituan, nggak jelas gitu kan. Sampai akhirnya Whitebeard pun sebelum dia mati dia ngumumin kalau One Piece tuh nyata. Jadi orang yang tadi udah ngerasa udah mulai hilang, merasa kayak One Piece nggak nyata, mereka akan naik lagi langsung, oh ternyata bener Whitebeard aja sampai bilang itu nyata. Jadi kayak mereka kayak kepercayaannya tetap mereka tetap percaya lah kalau One Piece ada. Karena mungkin kalau nggak ada orang satupun yang percaya tentang One Piece lagi, mungkin One Piece akan hilang. Itu konsepnya ya, mungkin nggak hilang secara fisik, hal itu akan hilang, tapi karena orang gak ada yang percaya lagi, jadi ya nggak bakal ada yang nemuin, nggak bakal ada yang nyari, dan nggak bakal ada orang niatan buat kayak buang-buang kehidupan mereka, waktu mereka dan energi mereka buat nyari One Piece ini. Jadi sekarang dan dia bilang ini adalah harta karun gitu ya. Dan sama kayak orang fans yang udah selama 20 tahun baca One Piece kan, 20 tahun dan berapa One Piece ya, mereka mungkin ngerasain sama kayak pirate yang pertama kali denger Roger ngomong sampai sekarang masih belum tahu One Piece itu apa kan. Unik banget kan. Jadi mereka punya perasaan sama. Gue sih nggak punya perasaan itu karena gue nggak selama itu ya kan. Tapi intinya, makanya sampai fans pun di internet kayak kalian udah baca, mereka sering bilang kalau mungkin One Piece ini kayak ntar di endingnya bilang kalau adalah perjalanan kita, persahabatan apalah apa. Tapi enggak kok, udah pernah bilang kalau One Piece ini adalah nyata, katanya ada fisiknya, bukan kayak perjalanan journey kita, bukan. Jadi benar ada fisiknya, sosok sesuatu gitulah. Oke, dan intinya ya itu yang dibahas sama mereka, si Whitebeard sama si Gold Roger. Jadi mereka bikin orang supaya ingat sama One Piece lagi dan nggak ngelupain itu. Kayak sekarang Luffy tuh walaupun Sangat nikah di, sebenarnya kata si Vegapunk, kalau sebelum yang di buku jadulnya Devil Fruit tuh, kata iya kan di Devil Fruit Encyclopedia itu sebenarnya nggak ada nama Gomu Nomi gitu ya. Mungkin yang ada yang sekarang doang dibaru, karena itu si World Government pengen nutupin, nggak mau orang tahu gitu kan. Nah tapi walaupun begitu, banyak orang sekarang kayak kalian tahu banyak banget slave nanti orang-orang yang kata ditindas ini mereka pengen freedom lah. Dan rasa itu kayak sosoknya jatuhnya ke Luffy. Dan ini gue ngerasakan dibilang kalau ke Devil Fruit adalah keinginan, dan ini Haki adalah ambisi. Jadi kayak ini, makanya kayak ini dua hal tuh kayak deket banget gitu kan. Kayak makanya pas lo lawan Blackbeard dia bilang kalau
wah gue inget kalau gue haki gue kuat, gue bisa ngilangin kekuatan Devil Fruit ini. Jadi konsepnya gini, kalau Devil Fruit adalah mimpi atau keinginan dan haki adalah ambisi. Kalau apa tuh lu punya keinginan tapi ambisi lu, tapi nah ini jadi lu punya keinginan atau mimpi, terus nih ambisi lu, haki lu kuat ngasih lo ini. Dan ketika ambisi lu kuat banget gitu kan, lu bisa akhirnya ngancurin mimpi ini karena lu lebih kuat lah ambisi lu. Dan konteksnya sama ketika mungkin lu awakening gitu kan, karena ketika lu awakening ini adalah lu punya mimpi, lu punya apa tuh keinginan sesuatu, tapi kalau ambisi lu buat ke mimpi lu ini nggak kuat, ya lu nggak bakal bisa. Tapi kalau kuat banget kayak Luffy sekarang sama orang-orang yang udah kuat yang bisa sampai awakening, akhirnya jadi ngebantuin, jadi itulah mereka jadi awakening. Dan uniknya lagi, si Shaka sempat bilang di sini kalau katanya si apa tuh rata-rata pengguna Devil Fruit yang Zone Fruit gitu kan, mereka tuh buah zone, mereka kalau awakening tuh mereka akan kehilangan kontrol gitu, sama kayak di Impel dan binatang-binatang itu mereka kan berubah jadi awakening. Dan kalian udah bisa lihat kayak sosoknya nggak bisa ngomong, nggak jelas, kayak gitu doang kan, kayak gitu kan, jadi sapi kayak udah nggak jelas gitu kan, dan jadi kayak sosoknya binatang banget gitu kan. Tapi kalau di sini konteksnya adalah kayak oh ya Luffy pun sebenarnya gitu, ketika dia jadi Gear 5 ini awakening, dia kayak sosoknya jadi konyol banget berantem ya, beda sama apa dia biasanya berantem kayak langsung nggak jelas gini ketawa terus gini kayak kalian bisa lihat ada perubahannya. Tapi uniknya Rob Lucci itu enggak, Lucci tetap kayak otaknya tetap normal, dia tetap bisa mengontrol kekuatannya gini, kayak berarti dia kuat banget. Apakah mungkin inilah kenapa haki ngaruh banget, ketika lu haki lu kuat, atau mimpi lu kuat ya, lu punya mimpi, punya ambisi, punya Devil Fruit, tuh ambisi lu kuat, mental lu kuat, haki lu kuat, lu bisa jadi bagus lah pas lagi awakening. Tapi kalau lu udah lemah dari awal, ngatain haki lu nggak kuat, lu nggak bisa. Sama kayak Chopper, kita bisa bilang Chopper udah awakening kayaknya kan, walaupun ada orang yang bilang belum, atau ada orang yang bilang kalau dia nggak bakal. Tapi gue ngerasa dia udah, karena ketika dia kayak bedanya dia jadi awakening karena dia maksa dirinya jadi awakening pas dimakan yang kata malah obat-obatan dia. Nah kayak kalian lihat pas dia berubah dulu, dia tuh kayak otaknya pun bukan dia, kayak monster doang, dia kayak nggak langsung berantakan. Jadi pemikiran tuh udah hilang gitu kan. Itulah yang namanya kayak awakening, sama yang kayak di Impel Down gitu, jadi kayak bukan sosok dia banget, tapi mungkin setelah dia 2 tahun latihan gini-gini udah nggak pakai obat-obatan gitu, sekarang dia bisa ngontrol, jadi konsepnya gitu. Jadi gue ngerasa gitu, walaupun orang ngerasa kan dia buah manusia, harusnya kalau awaken harusnya jadi manusia lah. Tapi gue ngerasa ya mungkin itu dia cuma jadi manusia versi raksasa atau apa, jadi gede, tapi tetap ada dia, karena dia rendir, dia tetap ada rusa gitunya, pokoknya itulah. Nah terus di sini si Dokter Vega Pang juga bilang kalau tentang ada dimensi-dimensi. Nah ini uniknya nih, Luffy kan dia bebas banget gitu ya, dan Oda di salah satu interviewnya yang gue tahu dia sempat bilang kalau dia tuh gambar Luffy begini, Gear 5 ini, karena dia pengen kayak bebas gitu. Dia kayak agak males sama manga zaman sekarang atau film zaman sekarang, anime zaman sekarang gitu, karena mereka kayak terlalu di ke dunia nyatain beneran. Jadi kayak dia pengen kayak vibes komik dulu gitu, kayak kartun-kartun dulu yang kakinya bulat kayak di Luffy gini kan, pala bisa gimana lucu kan, bisa bebas gitu kan. Dan Luffy si Oda tuh pun dia ngasih Luffy kekuatan ini karena dia bisa bebas kan. Dia kalau kekuatan karet dulu Gomu Nomi, dia bisa bebas bikin Luffy gimana aja kan, kayak unik konyol. Sekarang juga kan dia parah banget lah. Jadi dia tuh bilang dia tuh apalagi dia punya kebebasan sama komik One Piece ini, sampai sebebas-bebasnya dia bisa ngelakuin apa aja, sampai kalau dia mau bikin Straw Hat apa tuh menjelajahi ruang angkasa, dia pun bisa kan. Cuma itu pilihan dia mau atau enggak, tapi dia bisa di itu bebas. Jadi kayak sekarang konsepnya kayak si Luffy bebas-bebas ini. Dan ini menarik nih, Vega Pang bilang kalau katanya ada tentang gue baca dulu biar gue nggak salah ngomongnya. Dia bilang kalau yang tentang dimensi-dimensi ini kan, ini ada hipotesa dia doang kan, sangat menarik. Dia bilang kayak dengan kata lain, pemilik kekuatan Devil Fruit adalah sosok manusia dimensi lain yang diimpikan oleh seseorang. Kata dimensi ini ambigu, kita nggak tahu dimaksud apa. Apakah orang zaman dulu maksudnya pertama kali mereka pengen sesuatu apa tuh sampai sekarang ke bawah, atau dimensi lain emang ternyata di metaverse gimana, gue nggak tahu, atau multiverse maksudnya gitu. Tapi gue nggak itu nggak konsepnya, atau ternyata udah beneran naruh sosok dia sendiri di manga One Piece. Kayak misal kayak si Vega Pang kan dia bilang kalau
apakah di Tuhan atau enggak, dia nggak mikirin ke sana kan. Bisa jadi itu yang di konsep itu adalah dianya, konsep kebebasan adalah dia bisa saking bebasnya katanya. Dan ini keinginan orang-orang kayak sekarang kan bisa gue nonton cerita gini gue bilang oh gue mau punya kekuatan ini gini. Jadi ketika di dunia nyata ini kita sekarang kita pengen sesuatu, oh dia bikin itu di dalam mangganya ini gitu kan, dibikin dari oke, orang mau ini gue bikin ini, orang mau kekuatan ini, konsepnya semua ke ceritain. Dan apakah itu yang dimaksud dimensi kita sekarang ini, dunia kita terus dimasukin ke One Piece. Jadi gue sama sekali bingung lah, tapi gue nggak ngerasa gitu, mungkin hal lain lah. Dan gue masih penasaran menurut kalian teori kalian tentang dimensi inilah gitu kan, kayak apa yang dimaksud orang sama dimensi lain, atau maksudnya dimensi lain adalah apa ya, planet lain gitu, mungkin dari alien mana. Karena kan kita tahu kalau beberapa ras di One Piece tuh mereka dari bulan gitu kan, mungkin ada dari lain, mungkin kita bisa tahu kalau Lunarian juga mungkin sosok kita atau mereka asalnya dari mana juga, pokoknya mereka dulu Tuhannya kan di sini. Yang kita tahu kayak adalah Imu lagi, mereka tuh lautan yang mereka ngerasa kalau itu tuh nggak berlogika banget, makanya mereka kalau di lautan mereka tuh langsung jadi lemah, karena mereka konsepnya itu aneh banget, hayalan banget lah gitu kan. Jadi kayak wah menarik banget sih, makanya itu bisa lihat reaksi mereka pun, kayak Franky, Usopp sama Sanji pun sampai kaget gitu kan. Ini unik banget sih ini chapter, demi Allah gue bingung banget sampai kayak memang kalau dibenci oleh laut yang merupakan ibunda alam, tempat segala kehidupan berasal. Oke. Nah, jadi karena laut kan itu adalah sesuatu yang udah nature banget, natural banget lah katanya dari bumi ini, jadi dia nggak suka sama sosok ini, makanya ngelawan. Orang yang bilang, ada orang yang mirip-miripin kalau apakah Mother of God ini ternyata ada sosok beneran gitu, bukan beneran laut. Maksudnya adalah Imu gitu, karena Imu kan kalau dibalik namanya jadi Umi. Setahu gue artinya kalau di Jepang adalah air gitu kan, jadi atau laut ya, mungkin itu ya. Tapi menarik sih, dan ya kita nggak tahu apakah entah ternyata karena Luffy kan kita bisa lihat Luffy Sun God gitu kan, dia bukan beneran Tuhan, tapi dia adalah sosok yang dibilangnya apa tuh adalah Tuhan lah gitu kan, walaupun bukan Tuhan beneran tapi disebutannya gitu. Jadi apakah ntar lawan dia adalah ini kayak ibunda alam laut tapi Tuhan beneran, Tuhan atau apa. Tapi ya gue berharap nggak lama saat itu Luffy langsung lawan Tuhan lagi, aneh banget. Tapi pokoknya apakah ini yang dimaksud Imo atau apa masih belum tahu jelas. Dan pokoknya kita tahu adalah kan kita orang bingung nih, kekuatan Devil Fruit ini tuh adanya aneh gitu kan. Apakah kan banyak banget kekuatan yang aneh banget lah, ada jaket lah, ini gomu kan, padahal aslinya enggak, kekuatan api lah, aneh-aneh. Tapi ada beberapa hal yang kayak mythical yang tentang naga-naga apapun gitu. Apakah beneran dulu ada di sana atau enggak, dan akhirnya karena ada sosok beneran sekarang udah gak ada, tapi adanya di buah, atau emang hayalan doang. Dan tapi kayak kita tahu sekarang kayaknya emang yang mythical itu emang kayaknya emang mungkin aslinya dulunya nggak ada, terbuat sosok ini muncul karena ya harapan orang-orang. Jadi ketika orang pengen kebebasan, freedom apa-apa, akhirnya mereka secara langsung ngebuat sosok Sun God nih, kayak ini yang mereka harapin supaya ngebebasin mereka semua dari ya kurungan mereka itu ya mungkin itu sih. Kayak apa lagi yang gue mau bahas ya, gue sempat bingung. Oh ya, dan ini konsepnya Luffy pas tunjukkan sama Luffy ini, pas gue baca ternyata ini persis kayak yang dulu gitu. Dulu mereka juga pas berantem ada gambarnya mereka pertunjukan kan gini, sama ya balikin ke mereka dulu kayak itu aja sih. Dan oh ya udah kayak itu aja sih, gue tinggal nunggu aja chapter selanjutnya apa yang akan terjadi ya. Kizaru lagi datang. Oh ya, dan Kizaru tuh datang ke Egghead tuh bukan karena tahu tentang kejadian ada Luffy atau gini, dia kan udah ada misi disuruh ke sana. Kita nggak tahu dia disuruh misinya apaan, atau dia ternyata pengen ketemu Sentomaru doang karena Sentomaru lagi libur atau apa, gue nggak tahu pokoknya. Tapi dia datang bukan buat perang guys, tahu kita, atau ternyata kita nggak tahu lah pokoknya. Dan ya gue ngerasa apakah ntar Zoro sama Brook yang akan ngeberhentiin Kizaru. Mungkin pas Kizaru deket, Zoro ngerasa hakinya yang gede ini, terus dia udah siap perang, jadi dia akan ngeberhentiin Kizaru supaya nggak masuk ke Egghead. Itu menarik sih, gue pengen banget ngeliat pertarungan Zoro dan Kizaru. Mungkin bareng Brook juga, atau Zoro bilang ke Brook, udah lu jaga di sini, lu jagain si kapalnya, gue ngelawan Kizaru. Anjing keren banget tuh. Dan ini persis jadi kayak si Sabodi dulu ya, yang di Sabodi itu ketika ada Luffy, ada Kuma, ada Sentomaru, ada Kizaru, jadi ngebalikin hal-halnya dulu. Ada Pacifista, sekarang bedanya Seraphim bukan Pacifista ya. Udah kayak itu aja sih di pembahasan gue kali ini. Ini banyak gue pengen ngomong tapi gue lupa apa nih sih. Kayak udah itu aja sih, maaf kalau kurang jelas ngomongnya. Kayak udah itu aja sih di video gue kali ini.
Baik kalian dari teori-teori ada pembahasan atau gue ada yang salah ngomong bisa tulis di komen. Udah itu ya sih, perkali kami, bye.